tadi malam saya ketemu dengan seseorang konglomerat yang duitnya nggak ada digitnya ya, banyak sekali. Dia bilang, Pak saya baru sakit, berobat di Singapura ya? Enggak, di mana? Di Bintaro Primer katanya. Bahkan dia bilang sebelumnya itu dia jalan 50 meter nggak bisa, sekarang udah sehat, udah bisa jalan 5 kilometer. Dan dokter Luffy adalah dokternya gitu. Jadi jalan Tuhan, tadi malam saya bertemu dia. Yang saya tanya adalah, ya maklum, saya salah satu orang yang selalu penuh cobaan ya, COVID dan sebagainya macam. Penyebabnya apa? Perlu edukasi tentang lifestyle. Suatu kebanggaan, tapi memberikan edukasi tentang lifestyle mungkin bagus banget. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, baik, kita paham. Terima kasih Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih suka ada penyakit tulang belakang? Yang paling umum kan memang skoliosis ya, sering terjadi begitu, atau back pain yang lain. Nah, mungkin juga bisa diedukasi terkait dengan lifestyle yang bisa juga mungkin menjadi membantu begitu ya untuk penyembuhan dari para pasien. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Saya dengan Dr. Omar dari tim Spine di Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi kalau mendengar cerita dari Bapak Budi bahwa ada rekan kita yang berjalan cuma kuat 50 langkah sebelumnya, terus kemudian menjadi 5 km ya, bisa jadi sampai 5 km. Nah, biasanya gangguan yang dialami oleh pasien ini adalah jadi tulang belakang kita itu memang strukturnya unik dan kompleks. Di sana tidak hanya ada tulangnya aja, tapi di dalamnya juga ada sarafnya. Nah, saraf ini mempersarafi untuk yang di punggung bawah, dia mempersarafi kaki kita. Jadi dimana kalau misalnya dia ada jepitan di saraf tulang belakang, terutama di bagian punggung bawah, maka dia akan terasa nyeri sampai ke kaki. Nah, dia akan nyeri sampai ke kaki, kemudian ada juga rasa kesemutan dan kebas, dan ini membuat pasien biasanya dia nggak kuat jalan jauh atau nggak kuat berdiri lama. Jadi biasanya kalau misalnya jalan 20 langkah sampai 50 langkah, pasien itu harus duduk dulu untuk mengurangi rasa sakitnya, baru kemudian dia melanjutkan lagi berjalan. Begitu juga dengan berdiri. Nah, kondisi ini biasanya paling sering disebabkan karena proses penuaan sebetulnya. Nah, cuman memang penuaan itu, memang kalau penuaan bukan proses yang kita tidak bisa hindari ya, tapi ada lifestyle juga, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, ada lifestyle yang bisa mengurangi rasa nyeri atau mencegah supaya proses penuaan itu tidak berlangsung lebih cepat. Seperti misalnya yang pertama, kita harus jaga berat badan. Nah, berat badan kita harus ideal. Kenapa? Karena kalau misalnya berat badannya berat, semakin berat badannya, maka semakin besar beban yang diterima oleh tulang belakang kita. Jadi semakin cepat tua, semakin cepat aus lah gitu istilahnya ya. Jadi berat badan harus ideal. Kemudian yang kedua, harus rajin berolahraga. Nah, untuk tulang belakang ini memang yang kita kenal olahraganya namanya core muscle exercise ya. Jadi adalah olahraga untuk memperkuat batang tubuh, yaitu yang dari otot-otot perut dan juga otot-otot punggung. Seperti misalnya berenang, kemudian yang dianjurkan bisa yoga, bisa tai chi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah mengurangi kegiatan-kegiatan yang high impact, terutama apabila usianya sudah lebih lanjut, seperti misalnya sudah di atas 45 tahun. Nah, biasanya tuh kalau olahraganya sebelumnya hobi yang high impact, yang banyak lari-lari, loncat-loncatnya, mungkin bisa dirubah ke olahraga yang lebih low impact. Nah, dengan begitu beban di tulang belakang menjadi lebih ringan, dan juga itu juga bisa mengurangi faktor risiko agar saraf kejepit itu tidak menghampiri kita pada usia yang lebih dini. Kurang lebih seperti itu, mungkin ada tambahan. Harus ngapain sih supaya nggak kena penyakit-penyakit tulang belakang ataupun sarafnya? Silakan. Ya, jadi mungkin tambahan ya. Jadi penyakit degeneratif, benar sekali apa yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Omar, bahwa memang problem utama ini adalah sebenarnya penyakit degeneratif yang prinsipnya adalah suatu proses yang tidak bisa kita cegah. Ya, jadi semua orang sebetulnya akan sampai ke sana juga, tinggal waktunya saja kapan dia akan terjadi. Nah, mungkin tambahan selain dari apa yang sudah disebutkan Dr. Omar tadi mengenai gaya hidup,
ada satu yang menurut saya sangat-sangat penting di masyarakat kita, karena sebagian besar dari kita pasti bekerja di di tempat kerja yang ada di belakang komputer biasanya. Kita bekerja di kantor, kita bekerja lebih banyak pada posisi yang duduk dalam jangka waktu yang lama, sehingga ergonomi itu sangat-sangat penting sekali. Jadi ergonomi itu dimulai dari kita duduk, bagaimana posisi kita duduk, bagaimana support yang diberikan ke badan kita pada saat kita duduk, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengatur waktu, seberapa lama kita duduk, dan kapan kita berdiri setelah kita duduk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ergonomi itu mulai dari yang pertama adalah posisi duduk. Hampir sebagian dari kita pasti bekerja di depan komputer. Hampir semua orang, semuanya bekerja di depan komputer. Nah, ketika kita duduk bekerja di depan komputer itu harus dalam posisi yang sangat ideal. Di mana posisi yang ideal itu adalah mata kita kira-kira harus ada di posisi paling atas dari layar komputer tersebut. Kemudian siku dalam posisi 90 derajat, begitu juga dengan panggul dan lutut dalam posisi 90 derajat. Dan kita juga harus duduk di mana kaki kita itu bisa menjejak ke lantai dengan baik. Jadi kita tidak boleh terlalu tinggi begini, atau tidak boleh juga kita duduk agak membelesek ke dalam seperti ini, karena itu sangat tidak baik untuk kesehatan tulang belakang. Nah, kemudian yang kedua, yang penting juga adalah lumbar support. Nah, ini kadang-kadang seringkali dilupakan oleh masyarakat mengenai lumbar support. Jadi kursi yang kita duduki itu pada umumnya sebagian besar kursi itu adalah kursi yang tanpa lumbar support. Nah, mungkin buat bapak ibu di sini yang bosnya belum memberikan lumbar support, harus minta tuh lumbar support ke bos-bosnya. Jadi lumbar support itu penting sekali, karena tulang belakang kita itu ada kurvanya. Kurva normalnya itu harus dijaga ketika kita duduk. Karena ketika kita duduk, contohnya di kursi-kursi yang ada sekarang ini, itu kurva normal dari tulang belakang kita tuh hilang. Sehingga ketika kurva normalnya hilang, maka risiko terjadinya suatu proses degenerasi itu juga menjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga, berapa lama interval kita duduk? Setelah duduk kita harus berdiri. Nah, di negara-negara maju yang saya tahu itu kantor-kantor udah melakukan beberapa modifikasi gimana caranya supaya pekerja kita nih efektif dan efisien. Jadi dia mau tidak menghilangkan ergonomi, tapi dia tetap bisa bekerja dengan baik. Gimana caranya? Karena mereka tahu bahwa setelah duduk lama dia harus berdiri. Dibuatlah gimana caranya meja itu bisa diangkat sehingga dia bisa berdiri. Jadi dia tetap bisa kerja. Nah, berapa lama dia harus berdiri dari posisi duduk? Nah, WHO itu sudah menyatakan bahwa kita itu maksimal duduk paling lama 2 jam, paling lama. Setelah itu kita harus stop, paling nggak rehat itu sekitar 15 menit. 15 menit kita harus berdiri. 15 menit jalan-jalan, paling nggak ya berdiri, sehingga itu akan menjaga kesehatan tulang belakang. Sebenarnya nggak kesehatan tulang belakang aja, tapi peredaran pembuluh darah di kaki, peredaran jantung. Jadi sebetulnya banyak sekali yang manfaatnya dari ergonomi ini. Nah, mungkin itu tambahan dari saya yang mungkin bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih untuk jawabannya dari Dr. Omar dan juga Dr. Rizky Gatar. Itu sepertinya sering ya dilupakan gitu, padahal itu adalah hal yang penting. Jadi kalau udah terlalu sibuk kerja di depan layar udah deh lupa segalanya. Nah, jangan lupa memang untuk bisa berjalan-jalan sekitar 15 menit di tengah-tengah pekerjaan sibuknya. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke. Baik, Ya. dipersilakan. Ke bulu tangkis. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Ya, terima kasih Bu Imelda, silakan. Pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Premier Bintaro. Semoga ya bisa lebih hebat lagi ya, dan berketepatan dengan ulang tahun ini ada Robin ini yang tentunya merupakan kabar baik bagi kita di dalam dunia olahraga, sehingga nantinya ketika ada yang cedera nggak usah pergi ke luar negeri ya, cukup di sini saja. Menyambung apa yang tadi Pak Budi ucapkan bahwa perlu ada penanganan untuk pencegahan. Selama ini saya belum pernah mendengar ya bahwa KONI atau Menpora itu
memberikan arahan-arahan yang untuk pencegahan, terutama tulang belakang, karena ada beberapa atlet bulu tangkis yang sampai hari ini akhirnya jadi bongkok gitu ya, mungkin nanti saya arahkan ke sini ya. Jadi maksudnya tuh pencegahan untuk supaya nggak sampai terjadi, karena kan tadi nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sementara kalau bulu tangkis itu perlu gitu loh. Dulu saya ingat kalau bawa beban itu sembari tengkurap itu tuh ini padahal kan nggak boleh sebetulnya, cuman bagaimana solusinya, karena memang perlukan kalau di bulu tangkis itu tulang belakangnya itu dilatih dulu habis-habisan gitu. Jadi maksud saya mungkin harus ada itu sih, maksudnya arahan-arahan, mungkin ada kerjasama dengan KONI atau Menpora, kira-kira begitu sih. Terima kasih Ibu Imelda untuk pertanyaannya. Mungkin bisa lebih ke arah ini kali ya, kalau untuk atlet-atlet gitu ya, khususnya atlet bulu tangkis itu pasti deh ada treatment tambahan kan ya dok ya, yang harus mereka lakukan. Nah itu apa saja sih gitu? Kalau mau kesini ya monggo langsung disambut nih sama tim Spine dari RS Premier Bintaro. Silakan mungkin yang mau menjawab Dokter Aji. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang itu jadi salah satu kendala ya mungkin di Indonesia ya, bagaimana caranya kita melakukan pencegahan ketimbang kita melakukan pengobatan. Tetapi jangan dilupakan sebetulnya memang saraf kejepit itu tidak hanya terjadi pada usia-usia senior atau para lansia, tetapi saraf kejepit ternyata bisa juga terjadi pada usia-usia muda yang tadi disampaikan. Tentunya para atlet usianya kan rentang-rentang, bisa dari 15 tahun sampai 40 tahun mereka berkarya atau melakukan olahraga yang cukup keras. Nah di sana masalah tulang belakang itu juga jangan disepelekan, karena ada juga saraf kejepit yang bisa terjadi dengan keluhan-keluhan yang seperti tadi, ada rasa nyeri ke kaki ya, dengan gangguan dalam beraktivitas dan bergerak yang kita kenal sebagai salah satunya adalah hernia nucleus pulposus ya, atau HNP. Nah untuk sebab itu jadi sebaiknya memang yang pertama adalah dibuat suatu kerjasama ya oleh mungkin dari badminton atau bulu tangkis itu ada dokter olahraganya, dilakukan pencegahan. Yang paling sering dialami adalah karena posisi saat mengangkat beban berat ya, khususnya saat mungkin melakukan jongkok atau melakukan gerakan yang menyebabkan suatu benturan, yang hal tersebut akan menghasilkan suatu robekan di punggung bagian bawah atau pergeseran di punggung bagian bawah, yang beberapa kali kita bertemu dengan pasien-pasien olahragawan ya. Kebetulan kemarin ada pelari loncat gawang, ada juga badminton yang kita ketemu bahwa ada pergeseran di sana. Sebetulnya dengan olahraga yang cukup baik, dengan penguatan yang tadi disampaikan Dr. Omar yaitu core muscle strengthening exercise. Jadi kita tidak hanya menguatkan batang badan sisi depan atau sisi perut kita, tetapi juga ada back exercise untuk mengeluarkan otot-otot paraspinal di bagian tulang belakang. Oleh karena itu dengan penguatan otot-otot tersebut, energi yang memang dihasilkan atau energi yang harusnya diberikan kepada area lumbal atau punggung bawah, di sana ada tulang, ada bantalan, ya, ada ligamen, itu bisa tersalurkan ke otot-otot sekitarnya. Sehingga dengan otot-otot yang cukup baik, dengan kita lakukan core muscle strengthening exercise, kita perhatikan ergonomi saat kita melakukan olahraga, melakukan duduk, cara mengangkat beban yang cukup berat, dan juga bisa lakukan rehab dan fisioterapi lebih lanjut, terapi di air atau berenang. Kita bisa menghasilkan kekuatan dari otot perut dan juga otot paraspinal di area punggung dengan baik, sehingga cedera yang akan dialami juga kita bisa singkirkan. Kira-kira itu. Betul, Dokter Asna. Saya terus terang, makanya tadi saya di stage juga saya terharu banget Ibu Dia, Dokter Ati, Dokter Alin, Bapak. Mendatangkan ini perjuangannya sangat luar biasa. Nomor satu, meyakinkan board saya bahwa alat ini layak di rumah sakit ini dengan
para dokter kami yang akan mengoperasikan. Ya. Ngadepin bule ya. Kalau mau marah juga susah, mau marahnya pakai bahasa Inggris ya. Aduh, susah gitu ya. Pernah pada satu titik juga saya bilang sama bos saya, ya udah kalau mau beli ya udah gitu ya. Ternyata para bos saya juga melihat bahwa memang Indonesia sudah saatnya mempunyai teknologi yang keren. Bicara tentang smart hospital, digital hospital, bukan bicara 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Digital hospital adalah hari ini. Dan generasi yang sekarang mendominasi bisnis, terutama di negara kita, adalah generasi milenial. Pasien kita 52% adalah usia 20-44 tahun. Dia nggak mau lagi layanan kesehatan dalam bentuk konvensional. Mereka mau catch up dengan teknologi yang keren. Dan generasi ini punya jalan kesuksesan yang luar biasa. Anak-anak muda juga bisa warawiri terbang ke luar negeri. Jangan sampai mereka lebih sayang dan lebih mendapatkan pengalaman kesehatan yang luar biasa di luar negeri dibanding di tanah air. Bicara tentang kos, itu memang menjadi persoalan panjang. Salah satunya ini, para dokterku ini sering protes sama aku. Dokter, kalau nanti kemahalan gitu. Ini bapak ini nih, ya. Jadi saya bilang sama mana manajer keuangan saya. Mana? Saya, oh itu Ibu Anas. Anas, percuma kita punya teknologi ini kalau tidak bisa dipakai oleh masyarakat. Lebih baik kita pakai prinsip ITC Mangga 2, ya. Ya, untung-untung mepet, tapi laris manis Tanjung Kimpul, ya. Karena tentunya makin sering robot ini dipakai, para dokterku juga lebih katam, masyarakat juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Tapi ada tapinya, dokter. Kenapa sih layanan kesehatan isunya lebih mahal dari luar negeri? Wajarnya, ya, biaya masuk kita harus berpikir bagaimana masuk ke tanah air ini lebih murah. Satu lagi, kita juga harus bayar pajak ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa kita harus bayar pajak karena negara nggak bisa support BPJS dan segala macam kalau negara nggak punya duit. Kita bersyukur negara kita recovery-nya cepat ya, dan vaksin itu saya yakin mahal sekali ya Dokter Azhar Jaya, tapi negara kita sampai sekarang masih memberikan gratis loh. Dan vaksinnya nggak main-main loh. Moderna, Pfizer, itu vaksin sultan Bapak Ibu ya. Tapi negara kita kasih gratis. Nah, kita semua juga harus membantu negara. Jadi kalau bicara kos, saya rasa saya mengawal bersama Bapak Ibu dokter ini. Mudah-mudahan harganya tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau. Dan tentunya juga kami ada program CSR. Dan saya titip nih dok, coba BPJS diperbaiki codingnya ya. Titip nih ya. Ya. Siap. Ada Dokter Esi, Direktur Rumah Sakit Mandaya. Ada banyak direktur rumah sakit swasta di sini. Oke. Mantap. Siap. Oke. Mudah-mudahan sebelum 2024. Terima kasih.